Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Bibir sayur lah, Samsul lah, dan ternyata alhamdulillah malam hari ini tampil dengan baik, menjawab gagasan dengan data, dengan intonasi yang pas, retorika yang tidak membuai tapi ngomong dengan fakta apa adanya, bahasanya pun gampang diterima oleh rakyat, gampang diterima oleh publik. Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Alhamdulillah banget Mas Gibran top, nilainya 10 ya. Jadi kalau diberi judul nih, saya kasih judul Selepet Makan Tuan. Oh, kok bisa Bang Habib tuh? Yang mana temanya Bang Habib? Ya kan biasanya senjata makan tuan, senjatanya Gus itu kan selepet. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait reaksi atau respon dari tim kemenangan Prabowo Gibran. Ya, bagaimana mereka memberikan reaksi atau respon terhadap debat cawapres baru-baru ini, dimana seperti yang kita ketahui bahwa Gibran tampil apik, tampil luar biasa dalam acara debat tersebut. Dan memang seperti yang kita ketahui selama ini banyak kalangan, banyak pihak yang seolah-olah meragukan kemampuan Gibran dalam berdebat, apalagi orang yang akan dihadapi oleh Mas Gibran, yakni Profesor Mahfud MD dan juga Gus Imin, yang merupakan orang-orang yang sudah kaliber ya di dunia perpolitikan. Apalagi seorang Prof Mahfud yang sudah menjabat ya 3 bagian dari Tripolitika Indonesia ini ya, mulai dari eksekutif, menjadi menteri, legislatif, menjadi anggota DPR, dan juga yudikatif menjadi ketua MK. Dan selain itu Gus Imin juga seperti yang kita ketahui merupakan orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia perpolitikan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai PKB. Tentunya dari dua tokoh ini tidak dianggap remeh atau dipandang sebelah mata, dan bahkan tidak sedikit dari pendukung-pendukung dari kedua pasangan ini atau pendukung dari kedua kubu ini, yakni nomor 1 dan nomor 3, seringkali menganggap remeh dengan Gibran yang nanti akan berhadapan dengan kedua tokoh tersebut. Bahkan seorang budayawan yang bernama Butet, beliau mengatakan ya akan sangat disayangkan, dan kita lihat bagaimana seorang anak ingusan harus berhadapan dengan Profesor Mahfud MD dalam berdebat, kira-kira seperti apa. Namun Gibran justru tampil dengan sangat luar biasa. Namun di luar dari itu semua, sosok orang tua dan juga sekaligus presiden Joko Widodo, ketika dimintai pendapat terkait dengan bagaimana persiapan debat dan hal-hal lain, beliau hanya bisa menyampaikan ya debat ya silakan mereka berdebat. Artinya ini reaksi dari orang tua, tetapi juga dia menempatkan diri sebagai seorang pemimpin, seorang presiden yang harus tetap menjaga yang namanya netral, sehingga hal tersebut ia ungkapkan silakan mereka berdebat. Lalu ketika debat itu berjalan dan selesai, Prabowo Subianto sangat bangga mengatakan bahwa saya berbangga sekali dan saya tidak salah pilih memilih pendamping saya, yaitu Mas Gibran, karena Mas Gibran tampil luar biasa. Selain itu juga Sekretaris TKN Pak Nusron Wahid, ada Pak Ridwan Kamil, ada Kang Deddy Mulyadi, ada juga ya dari lembaga survei ya DNJA juga memberikan reaksi respon, ada juga dari Ketua Umum Partai Gelora, dan masih banyak lagi yang memberikan respon atau reaksi positif terhadap
kesuksesan Gibran tampil luar biasa dalam acara debat tersebut. Mari kita saksikan video selengkapnya. Mau debat ya silahkan debat. Gimana? Enggak, biasa aja. Dari Bapak ada masukan buat Mas? Apanya? Enggak ketemu, enggak pernah ketemu. Ketemu aja enggak pernah. Apanya? Enggak, jangan apa sih. Debat ya debat itu aja. Di Solo ya? Di mana Pak? Apanya? Nontonnya? Nontonnya di rumah. Ya bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di Solo. Maksudnya sebenarnya harapan nanti debat apa yang Ya harapannya debatnya rame. Nah, itu respon dari seorang Jokowi. Harapannya adalah debatnya rame. Ya, beliau selalu memberikan statement dengan lugas dan juga ya apa adanya. Tetapi tentunya juga beliau mengharapkan agar proses berjalannya debat berjalan lancar, dan memang prosesnya berjalan baik lancar, dan bahkan putra sulungnya yang sering dianggap remeh oleh berbagai pihak tampil gemilang. Dan tentu saya yakin Pak Presiden Jokowi juga akan bangga akan hal tersebut. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video reaksi atau respon dari Prabowo Subianto setelah acara debat Cawapres kemarin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat Wakil Presiden dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari 3 cawapres ya, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini nilai 9,9 ya. objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai. Ya, kita serius. Saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Selamat malam. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran. Wah, luar biasa ya. Ini penilaian seorang calon presiden, seorang ketum partai, dan juga tentu sebagai orang tua ya, yang memberikan penilaian, dan juga seorang guru memberi penilaian terhadap muridnya dengan nilai tampilannya dalam debat tersebut 9,9. Nah, ini menurut Prabowo Subianto, apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu apa adanya dan juga memang itu objektif, sehingga ia sampai memberikan nilai 9,9. Baik para sahabat sekalian, mari kita lanjut ke video berikutnya. Kita dengarkan pendapat atau reaksi dari Sekretaris TKN Prabowo Gibran, yakni Pak Yusron Wahid. Jadi bibir sayur lah, Samsul lah, dan ternyata alhamdulillah malam hari ini tampil dengan baik, menjawab gagasan dengan data, dengan intonasi yang pas, retorika yang tidak membuai tapi ngomong dengan fakta apa adanya, bahasanya pun gampang diterima oleh rakyat, gampang diterima oleh publik. Kami yakin semua orang pasti mengatakan malam hari ini kalau mau fair dan jujur, Mas Gibran yang memenangkan dalam debat malam hari ini.
Baik sahabat sekalian, itu reaksi atau respon dari Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Pak Nusron Wahid. Beliau mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran pada debat tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, ya tentunya tidak berretorika berlebihan, tetapi ia menggambarkan dan menyampaikan apa yang sudah pernah ia lakukan dan ia perbuat, sehingga ya tindakan dan omongan itu seimbang, tidak berretorika berlebihan sehingga sampai membuat masyarakat itu menjadi bingung kalimat atau ungkapan yang ia sampaikan. Dan inilah penilaian dari Pak Nusron Wahid bahwa Mas Gibran tampil luar biasa dan harus boleh jujur bahwa Mas Gibran lah pemenangnya dalam debat tersebut. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan beberapa reaksi ya atau respon. Nah, respon yang satu ini nanti kita akan dengarkan dari Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, yakni Pak Habibur Rahman, ya, beliau untuk menyampaikan reaksinya setelah menonton debat tadi. Selamat malam Bang Habib. Mau nanya dong tanggapan debat Cawapres malam ini. Ya alhamdulillah banget Mas Gibran top, nilainya 10 ya. Jadi kalau diberi judul nih, saya kasih judul Selepet Makan Tuan. Kok bisa Bang Habib tuh yang mana Selepet temanya Bang makan Habib? tuan ya. Biasanya senjata makan tuan. Senjatanya Gus itu kan selepet. Katanya mau selepet Mas Gibran. Ternyata ditanya Akhirnya SGIE, jadi hasilnya. tidak tahu dia guys. Ya Emang kan? Bang Habib tahu SGIE? SGIE itu kan artinya selepet Gus Imin error. Wow. Yang penting Indonesia maju. Baik sahabat sekalian, barusan kita dengarkan bersama penyampaian dari Habibur Rahman, yaitu beliau merupakan wakil ketua dari TKN Prabowo Gibran. Beliau memberikan penilaian terhadap debat yang terjadi dan memberi nilai 10. Kalau Pak Prabowo memberi nilai 9,9, justru wakil ketua dari TKN Prabowo Gibran ini memberi nilai 10. Dan dia kasih judul debat itu dengan judul Selepet Makan Tuan. Ya, kalau selepet makan tuan mungkin baru kita dengar, tapi kalau yang selama ini familiar di telinga kita adalah senjata makan tuan. Tetapi menurut Bung Habibur Rahman bahwa selepet itu adalah senjatanya Gus Imin yang ya mungkin mau tampil untuk selepet Gibran, justru selepetnya kembali makan diri sendiri, sehingga dia kasih judul debat kemarin yaitu Selepet Makan Tuan. Anak muda yang tidak punya pengalaman jauh lebih baik dibanding dengan orang tua yang kaya pengalaman melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, merugikan kelestarian lingkungan, dan merugikan masyarakat, serta merugikan masa depan anak cucunya. Nah, ini reaksi atau respon dari Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau mengatakan bahwa anak muda yang mungkin minim pengalaman tetapi berbuat hal-hal luar biasa yang tidak merugikan bangsa dan negara tentunya, dan tidak merugikan lingkungan serta tidak merugikan masa depan bangsa. Dan itu komentar dari Kang Deddy. Mari kita saksikan video selanjutnya adalah komentar dari adik kandung Gibran Rakebuming Raka yang juga adalah Ketua Umum Partai PSI, yakni Mas Kaisang. Pelajar sebenarnya saya kira Samsul itu di luar perkiraan orang-orang. Ketika orang meninggikan dirinya sendiri biasanya akan direndahkan, biasanya orang yang direndahkan akan ditinggikan. Wah, keren ya, kalimatnya singkat, padat, jelas. Menurut Mas Kaisang bahwa ya orang yang sering dianggap remeh justru tampil luar biasa dengan satu kalimat bahwa orang yang direndahkan maka akan ditinggikan dan orang yang ditinggikan akan direndahkan. Ini memang satu kalimat bagi kami orang Kristen itu tertuang dalam Alkitab ya. Barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan benar-benar nyata dan hadir dalam acara debat Cawapres tersebut. Terbukti orang yang sering direndahkan seperti Mas Gibran justru ditinggikan dalam situasi itu. Dan justru orang-orang yang merasa ditinggikan malah direndahkan. Dan saya sangat yakin kalau hanya kalah dengan orang yang selevel ya, yang mungkin tingkat kemampuan pengalamannya selevel tidak jadi masalah, kurang begitu malu sebenarnya.
Tetapi kalau dikalahkan oleh seorang anak yang selama ini dianggap remeh, nah itu malunya double sebenarnya. Baik sahabat sekalian, selanjutnya kita dengarkan komentar dari beberapa tokoh, ya. Dari beberapa tokoh seperti yang kita ketahui bahwa Gibran saat ini memang didukung oleh beberapa tokoh populer dan juga para artis tentunya ya. Namun sekarang kita mendengarkan lagi mantan Bupati Purwakarta ya, Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira responnya apa terkait dengan debat yang dijalankan atau yang diikuti oleh Mas Gibran? Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu, kalau bahasa istilah santri. Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan, tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Baik, respon dari Kang Deddy luar biasa ya. Selain memberi respon terhadap debat kemarin, dan beliau juga memberikan sebuah petuah atau nasihat. Belajar dari pengalaman debat kemarin, ya jangan selalu menganggap remeh orang lain. Karena belum tentu kemampuan kita lebih dari orang tersebut. Dan hal itu sudah ditunjukkan Mas Gibran. Dan beliau mengatakan bahwa debat kemarin itu memberikan kepuasan tentunya bagi tim atau pendukung dari Prabowo Gibran, tetapi memberikan kekecewaan besar terhadap paslon lain yang tentunya juga mereka sangat berharap cawapresnya akan membantai habis-habisan seorang Gibran Rakabuming Raka. Namun kenyataannya berubah 180 derajat. Harapan menjadi sirna karena ya orang yang dianggap luar biasa malah dikalahkan oleh seorang anak ingusan. Dan Kang Deddy tadi menganalogikan bahwa buaya-buaya akhirnya terpaksa dikalahkan oleh seekor cicak. Siapa yang buaya, siapa yang cicak, tulis di kolom komentar. Saya yakin saudara sekalian tentu paham dan tahu akan itu. Baik, setelah kita mendengarkan respon dan reaksi dari Kang Deddy Mulyadi, mari kita dengarkan bersama respon dari Kang Emil ya. Kira-kira Kang Emil responnya apa terhadap acara debat kemarin dan situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini? Tapi kalau setara Jakarta menurut saya tidak realistis. Jadi berkampanye juga harus penuh dengan akal sehat. Emil sedikit tadi menanggapi soal debat, ada statement dari paslon 01 yang menyatakan bahwa menolak secara ini menolak IKN oposisi, tapi ingin membangun kota setara Jakarta 40 kota. Komentar seperti apa? Menurut saya sih tidak realistis ya. Untuk menjadi Jakarta aja butuh 75 tahun kan prosesnya, di mana ekonomi terpusat di sana. Tapi kalau meningkatkan kapasitas kota-kota iya, tapi kalau setara Jakarta menurut saya tidak realistis. Jadi berkampanye juga harus penuh dengan akal sehat, menjanjikan sesuatu yang bisa dieksekusi dan lain sebagainya. Kita mau mengejar Jakarta versi IKN aja, IKN-nya kan malah dihalang-halangi ibaratnya kan oleh narasi-narasinya. Jadi agak bertentangan dengan apa yang dinarasikan. Dan saya sebagai sosok yang sedikit punya keilmuan di bidang perkotaan, menurut saya itu tidak realistis. Oke, cukup ya. Terima kasih Kang Emil. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama respon dari Kang Emil. Beliau mengatakan bahwa
ya sangat tidak realistis kalau membangun 40 kota yang setara Jakarta. Karena untuk membangun Jakarta yang jadi metropolitan seperti saat ini butuh waktu kurang lebih 75 tahun. Apalagi membangun 40 kota hanya dengan durasi waktu 5 tahun atau 1 periode. Itu sangat tidak realistis. Dan dia berharap bahwa berkampanye harus dengan akal sehat. Ya kalau dengan akal bulus ya begini, hanya sifatnya untuk mengelabui atau juga membuat rakyat senang, tetapi realitanya nol. Dan beliau pun berharap ya untuk kedepannya ya kampanye yang realistis sajalah. Seperti itu. Seperti Mas Gibran lakukan, ya dia memberikan penyampaian yang realistis. Kalau dikait-kaitkan dengan IKN, beliau mengatakan bahwa banyak juga narasi-narasi yang menghalangi itu. Membangun sebuah IKN saja, satu buah saja, itu prosesnya butuh waktu dan juga ya biaya yang tidak sedikit. Tetapi kalau Gus Muhaimin dengan mengatakan 40 kota besar setara Jakarta, ini yang sangat tidak realistis dan sangat tidak masuk di akal. Sehingga pesan dari beliau ya berkampanyelah dengan akal sehat. Karena apa yang dikomentar bukan karena hanya sebagai seorang tokoh politik atau juga mantan pejabat dan lain sebagainya, tetapi beliau juga memiliki keilmuan di bidang perkotaan ya. Dan tentu yang disampaikan tadi sangat masuk akal. Mas Gibran ini dalam beberapa statementnya saya baca, kemudian lihat juga pembicaraan kecil. Ini bukan pembicaraan besar, pembicaraan kecil di kota Solo. Memang inovasi-inovasi yang dilakukan sangat luar biasa. Jadi ya kebetulan aja dia kemudian baru 2 tahun, lalu kemudian ini anak presiden, lalu jadikan isu. Namanya politik lagi kompetisi seperti ini, nggak ada yang nggak dijadikan isu. Ya itu ya isu, ya itu yang saya bilang. Tapi kawan satu ini cukup tough terhadap persoalan-persoalan tekanan. Nggak mudah gitu sebagai anak presiden, lalu kemudian mendapatkan cercaan seperti itu, nggak mudah buat saya. Dia tetap bisa stay seperti ini dan maaf, yang terakhir itu bahwa dia tidak minta perlindungan kepada partai politik koalisi manapun yang ada di dalam koalisi ini. Dia tetap stay dan dia menunggu aja seperti apa sikapnya PDI Perjuangan. Ini luar biasa menurut saya. Jadi walaupun kali ngantri kali partai-partai politik yang ada, kalau dia mau bergabung mau siap-siap aja kita bergabung. Tapi kan lihat, tetap santun, tetap menghadapi permasalahan itu dengan baik dan juga tidak diambil hati. Ya dia lihat kalau memang untuk keputusan organisasi dia diberhentikan dari PDIP ya baru dia mungkin akan ada langkah lanjutan. Tapi sampai dengan hari ini kan tidak ada satupun partai di dalam koalisi yang dipilih. Baik sahabat sekalian, itu salah satu tokoh dari Partai Amanat Nasional. Beliau mengatakan bahwa Mas Gibran hingga detik ini belum diambil tindakan oleh partai, apakah diberhentikan, dipecat atau lain sebagainya. Tetapi jujur seperti yang disampaikan tadi bahwa ya rata-rata partai koalisi lagi antri untuk mendapatkan ya Gibran. Tinggal kapan saja Gibran memutuskan ataukah diputuskan sepihak oleh partai sebelumnya. Nah, kalau sampai ada banyak partai sudah mengantri seperti ini, berarti orangnya luar biasa. Kalau orangnya yang ya berbicara tidak masuk akal, tidak jelas, hanya banyak berterika, saya yakin bahwa partai manapun juga enggan untuk menerimanya. Satu malam yang mengubah arah angin. Ini mungkin metafor yang tepat menggambarkan debat calon wakil presiden malam ini antara Gibran melawan Muhammad Iskandar melawan Mahfud MD. Sebelum debat dimulai, betapa Gibran dipandang sebelah mata, betapa ia menjadi underdog. Namun setelah debat selesai, arah opini publik pun berubah. Gibran dianggap lebih menguasai panggung perdebatan. Apa yang terjadi? Kita mulai dulu dengan berita. Ini yang muncul berita-berita setelah debat selesai. Dari Republika misalnya menulis, Gibran kuasai debat Cawapres. Dari TV One muncul judulnya, berpengalaman jadi wali kota Solo, Gibran dinilai kuasai isu debat perdana Cawapres 2024. Juga media lain mengatakan dianggap menang debat Cawapres malam ini, nama Gibran jadi omongan netizen. Bagaimanakah sebenarnya menang dan kalah debat presiden ini dinilai variabel apa yang umumnya dijadikan satu kriteria?
Maka kita pun teringat perdebatan calon presiden pertama dalam sejarah di televisi. Itu terjadi antara Richard Nixon melawan John F. Kennedy dalam pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 60. Inilah capres perdana yang berdebat di televisi. Bagi yang mendengar debat ini hanya dari radio, umumnya mengatakan Nixon lah yang menang. Tapi bagi yang menonton perdebatan di televisi menyatakan Kennedy lah yang menang, majoritinya. Mengapa berbeda? Ternyata jika hanya dari radio, pemilih itu hanya mendengar kematangan materi dan gagasan capres yang bertarung, namun dengan melihat penampilannya di televisi, di luar gagasan, bahkan lebih banyak lagi, pemilih melihat gaya komunikasi dan satu aura pribadinya, satu gaya penampilannya, satu keyakinan pribadinya. Maka 3 hal yang bisa kita nilai di sini. Pertama, penguasaan materi. Kedua adalah gaya komunikasi. Ketiga, yang lebih jauh lagi, prakiraan atau harapan sebelum debat. Maka di sini kita lihat, untuk penguasaan materi, Gibran diuntungkan oleh topik ekonomi yang memang dikuasainya, sementara Mahfud atau Muhaimin tak dikenal berkecimpung lama di dunia ekonomi. Dengan sendirinya, Gibran menguasai lebih banyak terminologinya, datanya. Terlihat ketika ia membahas soal hilirisasi dari nikel, ya. Ia nampak begitu menguasainya, luar biasa, lebih siap dibandingkan yang dikuasai oleh Mahfud dan Muhaimin. Kedua, dari sisi gaya penampilan, atau lebih tepat lagi di sini kita melihat time management, kemampuan mengelola waktu, menyusun wacana sehingga memenuhi satu kriteria bicara 2 menit, 1 menit. Di awal-awal terasa memang Gibran jauh lebih siap, sementara di awal-awal Mahfud dan Muhaimin tidak terlalu siap. Mengapa demikian? Karena memang Gibran sudah memiliki pengalaman debat di Pilkada Solo 2020. Ia sudah punya pengalaman di sana, sementara Muhaimin dan Mahfud belum mempunyai pengalaman perdebatan itu. Ketiga juga yang membuat Gibran diuntungkan, karena memang sebelum debat dimulai ia dianggap underdog. Ketika ia menunjukkan kualitas yang lebih tinggi, dengan sendirinya nilai tambah pada Gibran jauh lebih tinggi. Nah, kita tahu sebelum debat dimulai, Prabowo Gibran sudah unggul di berbagai lembaga survei dengan selisih sekitar 18-22%. Penampilan debat malam ini nampaknya akan semakin memperkokoh keunggulan Prabowo dan Gibran. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan bersama bagaimana respon atau reaksi dari Bung Denny J.A. yaitu salah satu surveyor ya dari lembaga LSI Denny J.A. mengungkapkan bagaimana Gibran lah yang menjadi pemenang dalam acara debat Cawapres tersebut berdasarkan 3 hal ya, 3 indikator, yaitu mulai dari perakiraan sebelum debat, time management, dan juga penguasaan materi dan lain-lain. Dan hal itu memang terbukti Gibran lah yang menjadi pemenangnya, sekalipun mungkin bagi banyak orang ya tentu tidak berpendapat sama seperti yang disampaikan Bung Denny J.A. tadi secara ilmiah, tetapi paling tidak kita bisa melihat dan menyaksikan dan mengetahui sesungguhnya yang memiliki kemampuan berdebat dengan baik, menguasai materi dengan bagus, time management yang keren adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini kan begini, kalau pengertian wawasan geopolitik itu Pak Prabowo menguasai dengan sangat bagus. Ya, saya kira di antara 3 capres ini yang punya wawasan geopolitik paling bagus dan interaksi yang sangat intens juga itu kan beliau. Dan kalau kita lihat waktu di forum Shangri-La itu ya di Singapura, beliau bicara soal Ukraine dan mengajukan proposal perdamaian, kan itu juga bagian dari pengertian yang beliau yang mendalam tentang isu itu ya. Nah,
sebenarnya menurut saya ini jadi komplementer dengan Gibran karena Gibran punya pengalaman mikro yang Pak Prabowo tidak punya. Kan kalau Anda menjadi wali kota itu kan Anda ketemu rakyat hari-hari kan. Oh, ya. Jadi ada pengalaman mikro yang dimiliki oleh Gibran dalam hal public service ya, yang lebih nyata ya, walaupun tidak selama Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi kan 2 periode di sana, kemudian sempat mampir di Jakarta. Kalau ini kan langsung Solo langsung nasional ya, nasional kan, gitu ya. Dan itu pun juga belum selesai 1 periode. Tapi paling tidak pengalaman mikro ini membantu beliau gitu. Waktu Mas Gibran datang ke tempat kita di Gelora dan beliau minta tidak ada media waktu itu. Jadi kita ngobrol tertutup. Emang nggak ada yang ngabarin sih memang nggak ada itu. Karena beliau minta tertutup ya. Jadi kita ngobrol lebih santai, lebih. Saya sih melihat bahwa saya juga tidak pernah punya pengalaman secara pribadi sebagai pemimpin daerah ya, kepala daerah. Tapi kelebihan para pemimpin daerah itu adalah kemampuan mikronya, detailnya. Kan hari-hari itu ya mereka. Dan kalau Anda lihat orasinya di arena itu ya di GBK kan juga lebih teknis ya. Nah, menurut saya dari sisi ini akan menjadi komplementer, pelengkap bagi Pak Prabowo yang punya kemampuan makro yang sangat bagus. Gitu. Ini bisa melengkapi gitu. Di Ketum Partai Gelora Pak Anies Mata yang meresponi pasangan dari Prabowo dan juga Gibran. Menurutnya bahwa pasangan ini adalah pasangan yang komplit dikarenakan Prabowo menguasai ekonomi makro sedangkan Gibran menguasai ekonomi mikro. Dan ini adalah penyatuan dari 2 kekuatan yang akan menentukan ekonomi bangsa ini ke depan. Tidak hanya mikro tetapi juga makro, atau sebaliknya tidak hanya makro tetapi juga mikro. Makro dimiliki oleh Prabowo dengan segala macam keilmuan dan juga pengalaman yang dimiliki, sedangkan mikro lebih banyak terkait hal-hal teknis yang dimiliki atau yang sudah dijalankan selama ini oleh seorang Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo. Sehingga menurut Anies Mata ini adalah gabungan 2 kekuatan yang sangat luar biasa dan penyatuan kekuatan makro dan mikro di dalam satu paket yang nantinya akan menjadi kekuatan yang luar biasa ketika mereka dipercayakan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Lagi berakiklan debat Capres pertama. Mas Gibran, bela belai, nyebrang tanggung. Ternyata mau salaman sama supporternya. Sabar banget, sampai muncul jalan kecil di antara tribun. Salaman satu-satu. Boleh selfie juga, guys. Sampai naik-naik ke atas, supaya bisa salamin semua. Jaga iklan, udah kelak, pamitnya juga, sopan banget. Luar biasa ya, saudara sekalian. Dalam suasana debat Cawapres ada jeda iklan, ya, ada waktu jedanya. Kesempatan dilakukan oleh seorang Gibran untuk bertemu dengan para pendukung dan juga anggota TKN dari Prabowo Gibran. Ada yang meminta selfie dan juga lain sebagainya. Hal ini ia lakukan setidaknya untuk bisa bertemu dengan para pendukungnya, dan juga ya kita sangat yakin dengan bertemu para pendukungnya ia semakin kuat ya, dan juga kesempatan baginya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dari para anggota TKN dan juga tokoh-tokoh yang mendampinginya pada acara debat Cawapres baru-baru ini. Dan hal itu sungguh luar biasa, tidak seperti para atau Cawapres lainnya baik nomor 1 maupun nomor 3, tetapi Mas Gibran tampil luar biasa. Itulah yang membuat para pendukungnya semakin semangat, semakin memberikan support kepadanya. Dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh para pendukungnya, dalam hal ini adalah anak-anak muda yang tampil saat itu, tetapi juga ada seorang menteri yang juga ikut dalam kegiatan tersebut, yakni Menteri Bahlil ya, atau Menteri Investasi. Beliau juga hadir dan sangat memberikan support dan respect sekali terhadap
apa yang sudah dilakukan oleh Gibran yang mungkin selama ini diragukan oleh banyak orang. Mari kita saksikan video bagaimana reaksi dari seorang Menteri Bahlil ketika Mas Gibran sementara melakukan aksi debatnya bersama kedua calon lainnya. Mari kita saksikan reaksi dari Menteri Bahlil. Itulah reaksi dari Menteri Bahlil ya ketika Mas Gibran melakukan debat dengan yang sesuai dengan yang diharapkan. Beliau tampil bersemangat, memberikan standing applause dan juga membakar semangat para pendukung lainnya dengan maju ke depan dan ya memandu untuk bisa melakukan yel-yel atau juga semangat dari para pendukung ditujukan untuk Mas Gibran. Dan mungkin dari sekian menteri, selain Ketum Partai PAN, tetapi juga Menteri Bahlil ini juga sering hadir dalam berbagai kesempatan debat baik Capres maupun Cawapres. Baik sahabatku sekalian, setelah kita menyaksikan berbagai macam video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, mulai dari pernyataan seorang Jokowi ketika ditanyai tentang persiapan debat dan lain sebagainya, beliau hanya menyampaikan, ya silakan mereka mau berdebat, silakan. Tetapi ketika debat itu berjalan, seorang Prabowo tidak menyembunyikan kegembiraannya dan kebanggaannya terhadap cawapresnya, dan saat itu dia memberikan nilai 9,9. Ibarat seorang guru yang memberikan penilaian atau memberi nilai kepada Mas Gibran dengan nilai 9,9. Ini nyaris sempurna ya. Lalu diikuti juga dengan para anggota TKN lainnya, para ketum partai dan juga beberapa pihak yang turut memberikan support atas kesuksesan yang diraih oleh Mas Gibran melewati masa-masa debat Cawapres yang selama ini orang sering ragukan, yang sering tidak yakin bahwa Mas Gibran mampu melakukannya. Tetapi puji Tuhan, sungguh luar biasa, ia mampu memberikan yang terbaik dalam acara debat Cawapres tersebut. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar tentang video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin selama ini sudah mengikuti channel ini, namun mungkin lupa memberikan dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih.